The Comfort Book. Ini book review saya yang cukup santai karena buku ini menarik. Saya beli di Vienna dan waktu saya lihat buku ini isinya cukup menarik-menarik, pendek-pendek, tulisan-tulisan yang unik menurut saya dan menarik-menarik menurut saya, memberikan sebuah kedamaian. Karena itu disebut The Comfort Book, The Comfort Book ya, memberikan kedamaian. Saya akan lompat-lompat membacakan beberapa tulisan, mungkin sebagian dalam bahasa Inggris, sebagian dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang pertama saya coret-coret sendiri. Tulisannya begini: Perhaps home is not a place, but simply an irrevocable condition. Katanya James Baldwin. Dia bilang rumah itu mungkin bukan sebuah tempat, tapi sebuah keadaan. Tulisan-tulisan yang menarik ya. Jadi dia bilang ini tulisan yang pendek-pendek tapi menarik-menarik. Saya bacakan beberapa ya, saya pilih beberapa yang menurut saya unik ya. You are the goal. Andalah tujuannya. You don't have to continually improve yourself to love yourself. Love is not something you only deserve if you reach a goal. Cinta itu bukannya baru dapat kalau Anda mencapai tujuannya ya. The world is one of pleasure, but don't let it squeeze your self-compassion. Jangan membuat cinta kepada diri Anda sendiri terkalahkan. You were born worthy of love. Kamu dilahirkan cukup berharga untuk cinta. And remain worthy of love. Be kind to yourself. Menjadilah orang yang baik terhadap diri Anda sendiri. Nah, ada tulisan kecil yang saya suka. Dia bilang, nothing is stronger than a small hope that doesn't give up. Tidak ada hal yang lebih kuat daripada sebuah harapan kecil yang tidak pernah mau menyerah. Jadi ini isinya macam-macam ya. Nah, di sini dia bilang juga tentang change is real. Perubahan itu real ya. Dan di sini dibilang to be is to let go. Artinya ya, self forgiveness. Cobalah kita memaafkan diri sendiri ya, akan membuat diri kita menjadi lebih baik. Kamu tidak perlu menganggap bahwa dirimu salah atau jahat ya. Dan change is real, perubahan itu real ya. We turn keys all the time. Kita memutar kunci setiap saat ya. Atau dia bilang waktu memutar kunci setiap saat, karena waktu artinya sebuah perubahan. Jadi kita harus bisa merubah diri kita dalam berjalannya waktu ya. Saya pilihkan lagi yang menarik-menarik ya. Kalau Anda mau bayangkan tentang hari-hari yang buruk, dia bilang bahwa hari yang sangat buruk itu tidak akan terus begitu. Segalanya akan berakhir ya. Emosi seperti udara, kadang-kadang happy, kadang-kadang tidak ya. Awan bergerak dengan baik ya. Bagian yang paling jelek adalah ketika kita merasa kita tidak sanggup lagi menahan penderitaan yang ada. Pada saat itulah sebenarnya kita harus bersyukur, karena sebentar lagi semuanya akan menjadi lebih baik ya. You are still here and that is everything. Bahwa kalau Anda dapat bertahan pada kondisi terburuk Anda, maka Anda sudah cukup oke. Tulisannya kadang-kadang unik-unik dan nyeleneh-nyeleneh. Ini dia bilang tentang pizza. Dia bilang, the sky isn't more beautiful if you have perfect skin. Langit tidak akan menjadi lebih indah kalau kulitmu halus. Musik tidak akan menjadi lebih menarik walaupun kamu punya six pack di dadamu ya. Anjing akan tetap menjadi kawan yang baik walaupun kamu bukan orang terkenal ya. Pizza itu akan tetap rasanya enak apapun job title Anda. Jadi orang yang paling kaya ataupun paling miskin akan sama-sama menikmati pizza. The best of life exists beyond the thing we are encouraged to crave ya. Bagian terpenting dari kehidupan itu melewati daripada aturan-aturan ataupun apa yang kita inginkan ya. Semuanya sederhana. Saya pilihkan lagi beberapa. Nah, ini ada tulisannya, be humble because you are made of earth. Jadilah rendah hati karena kamu dibuat dari bumi. Be noble for you are made of stars. Jadilah orang yang noble. Noble itu terjemahannya coba dicari, noble ya, karena Anda terbuat dari bintang-bintang. Serbian proverb. Jadi ini proverb sebenarnya. Ini tulisannya lebih unik, namanya room ya, room.
ruangan. Dia bilang, bayangkan bahwa kamu bisa memaafkan dirimu secara sepenuhnya. The goal you didn't reach, ya, bahwa kamu tidak mencapai goal tertentu. Kamu membuat kesalahan tertentu. Kamu melihat keburukan dalam dirimu dan kamu selalu mengyang-yangkan kata-kata kamu kurang puas, kamu kurang hebat, masa lalumu jelek. Maka biarkan masa lalumu lewat seperti udara melewati jendela, membuat ruang hidupmu menjadi lebih segar. Bayangkan hal itu buat Anda. Terima kasih, halo semuanya, terima kasih ya. Jadi saya sedang berada di Vienna dan mencoba untuk mereview buku yang namanya The Comfort Book ya. Yang cerita pendek-pendek seperti bukunya Pak Tanadi, pendek-pendek. Di sini dia bilang tentang happiness. Happiness occur when you forget who you are expected to be and what you are expected to do. Kebahagiaan terjadi ketika Anda melupakan apa yang diharapkan dari Anda dan apa yang diharapkan Anda lakukan. Happiness is an accident of self-acceptance. Happiness itu sebetulnya adalah ketika Anda menerima diri Anda sendiri sepenuhnya. It is the warm breeze you feel when you open the door to who you are. Adalah sebuah angin segar yang Anda rasakan ketika Anda membuka pintu dan menerima siapa Anda sebenarnya. Cukup menarik ya, cukup menarik. Ada yang pendek banget, tulisannya begini, short ya, pendek katanya. Life is short, be kind. Hidup ini pendek, jadi jadilah baik terhadap diri Anda sendiri gitu. Jadi ada yang cukup panjang ya, ini cerita tentang river, ini cukup panjang juga ya. Tentang sungai, dia bilang bahwa orang selalu bicara tentang mengalirlah seperti sungai. Pekerjaan, musik, yoga, kehidupan ya. Kita masuk ke dalam sungai ya. Padahal setiap sungai berbeda. Dimanapun Anda masuk itu berbeda. Biarlah waktu yang merupakan sebuah ilusi ya. Nah, ada suara bel ya, suara bel. Tepat jam berapa selalu ada bel di sini di gereja. Ini Stephen Cathedral. Nanti saya tunjukkan. Stephen Cathedral merupakan gereja terbesar dan termegah di Vienna ya. Waktu adalah ilusi dan kesakitan hanyalah sebuah bagian dari kehidupan. Buat saya, mengalir atau to flow adalah menerima apa yang ada sebagai bagian dari kehidupan kita. Pain, kesakitan itu selfish ya, sangat membuat kita menjadi selfish gitu ya. Membuat kita pay attention, tetapi pada saat kita bisa menerima semuanya, hal itu akan menjadi bayang-bayang yang hanya sekedar menerangi kehidupan kita saja. Menarik ya. Nah, ada beberapa lagi. Nah ini, candle itu lilin. Dia bilang bahwa ketika semuanya menjadi gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa. Bukan berarti semuanya tidak ada, hanya karena dia gelap, tidak kelihatan. Tapi kalau kita mau menyalahkan lilin kita akan menerima dan melihat semua harapan dan barang-barang yang sebelumnya tersembunyi dari kita. Nah, itu tulisan yang cukup menarik ya. Dia bilang di sini, ini the cure of loneliness, ya, cara mengobati sebuah kesepian. Dia bilang kesepian bukan karena kamu tidak punya teman. Kesepian adalah ketika kita merasa hilang. We are lost ya. Tapi kadang-kadang kesepian itu terjadi di antara ribuan orang di sekeliling kita. Sebenarnya kesepian itu ketika kita tidak mempunyai wavelength ya, wavelength yang sama dengan orang-orang sekeliling kita ya. The cure for loneliness, untuk menyembuhkan kesepian, bukan ketemu lebih banyak orang. The cure for loneliness is understanding who we are. Kalau kita memahami diri kita dengan lebih dalam, maka kesepian itu akan hilang. Ya, cukup cantik ya, cukup cantik. Nah, ini ada yang bagus, tulisannya clarity, kejelasan. Saya suka banget dengan ini, clarity. Dia bilang you are here. Anda berada di sini, and that is enough, dan itu sudah cukup, ya. Saya suka buku ini, walaupun belum saya baca semua, mungkin sudah saya baca separuh lah ya, lompat-lompat.
saya kasih tanda yang mana yang menarik, dan saya akan sharing dengan teman-teman di review buku. Ini penutup saya. Judulnya Portal. Kalau Anda tahu di zaman tembus ke masa lalu, ada sebuah ruangan lalu kita masuk ke dalam sebuah portal dan tembus ke tempat lain, itu disebut portal. Dia bilang, each of us has the power to enter a new world. All we have to do is change our mind. Setiap dari kita mempunyai kekuatan hebat untuk memasuki dunia baru. Yang harus kita lakukan hanyalah merubah pikiran kita. Change our mind. Saya gambar sendiri portal ya. Jadi ini adalah review buku dari buku Matt Haig yang saya beli di sini, di toko buku sedekat sini ya. Dan saya baca selama 2 hari ini ketika saya sedang di Vienna. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Ini kira-kira jam 6 di sini ya. Sukses selalu untuk Anda.